Terus? Saya jadi ingat pepatah Cina. Ya. Hao zi zhou zi rao ya. Apa tuh? Artinya Welcome back to Gasport. Ngobrol lah. Yoi. Intro masuk. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, men? Hari ini kita mau ngobrolin biasa, Apa nih? yang nggak penting. Ih, banyak banget yang gak penting di dunia ini ya. Tapi seru nih buat ngobrolin. Oke. Seru nih. Soalnya tentang apa nih? Kemungkinan kita bakal ngobrol sama teman kita nih. Temennya yang mana nih? Dia dari Dari apa? Koramil Mau. 9. Oh, berarti angkatan Sama Mau. darat ya, militer gitu. betul. Oke. Orang yang mana? Nih, orangnya tadi mana ya? Sih, coba. Coba. Depan. Jangan lama-lama. Coba, depan. Entar bisa HP baru. Di. Sidik jarinya banyak nih, ada 3. Dari mana itu? Ah, sip. Udah, coba. Jangan lama. Bentar. Buruan. Halo? Iya. Iya. Kenapa? Mandus. Mana manusia? Mandus. Woi, salah nelfon lu ke gua. Ji, bener tak? Masuk please. No, orangnya nungguin. Jangan telepon udah. Ente punya HP enggak? umurnya. Nah, kalau enggak mau kita beli. Umurnya orang aktif. Iya. Iya, ini buat tas apaan itu? Tas. Ini tas dari Papua. Wih, udah mengimajinkan diri seorang Maroke. Bukan Merauke. Tapi sama, beda. Merauke masuk provinsi Papua. Ini teman kita bukan? Ini teman kita. Dari mana? Dari Kenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Amandus Masambe. Wih, Itu Mas Sambe itu nama. Nama? Masambe itu marga. Oh, marga. Marga dari? Marga dari ya orang tua. Bukan dari kakek kan? Marga itu diambil dari orang tua laki-laki, dari ayah. Oh. Dari ayah. Kalau dari perempuan? Dari perempuan juga ada, tapi itu tidak digunakan. Kebanyakan itu digunakan marga dari ayah, dari laki-laki, dari orang tua laki-laki. Oh, jadi pas udah married itu marga perempuan ngikut marga laki-laki atau enggak sih sebenarnya? Enggak, marga tetap marga, Tetap, cuman ya kalau anaknya itu yang tetap ikut prioritas laki-laki dari Oh, gitu. Misalkan lu ayah. punya, kan lu nikah sama orang luar nih, gitu kan? Lu punya marga, berarti anak lu ikut marga lu gitu. Nah, Ini kayaknya kurang lengkap. Iya, kurang lengkap. Kita kan dari sini bertiga, Yeah. ya kan? Satu lagi nih pelengkap kita, Nah, ya kan? siapa? Yang sering rame banget gitu. Siapa biasanya itu? Biasa Mas Haji. Mas Haji, Haji Mas Sambe. Dia nggak ada marga dia. Nggak ada marga dia mah. Orang kampung. Orang- Kita panggil aja lah. Orangnya Telepon dong, panggil. Hah? Orangnya telepon panggil. Panggil aja. Panggil aja. Pak Haji. Nah, Cek, jangan burung kali kita. Cek, ini siapa ini? Coba sih geser dia kecil. Geser bener. Balik kita menggede, enggak aja diem aja. Oh, diem aja, Diem aja, kita. ini aja, maju dikit. Olahraga lari-lari. Kenalan dulu, Pak. Ada dia kan enak gitu ya. Namanya Pak Amandus. Amandus. Nama saya Aji, Pak. Nama yang sudah tidak asing lagi ya. nggak sih banyak. Pak Haji mau mengenalin diri dulu nggak? Oh iya, kayaknya udah pernah perkenalkan nama gue siapa. Udah jangan. Udah sini aja lah. Biar makin terkenal dia. Kita kan tadi ngobrol nih. Tahu. Udah, kita kalau benang merah. Ya kan namanya panyolan, kita Betul. benang merah kan. Betul. Kita mau bahas tentang militer Indonesia gitu kan. Nah, ini kan kita punya narasumber. Sekarang kalau di TNI itu apa? Jabatan apa sih namanya? Posisi Posisi back Sebagai- meren? Bukan. Begini gue back. Bola. main bola tuh. Maksudnya kan ada, kalau pertama kan Prada ya. Ya, ada. Terus sekarang di apa nih? Saya dari Letkol. Bintara. Oh, Bintara. Letkol mah perwira itu. Oh, Rira. Beda ya? Beda. Oh. Beda jauh. Jadi di TNI itu masuk di Bintara, terus jabatannya apa sekarang? Serda apa-apa? Oh, Serda. Pangkatnya sekarang Serda. Hmm. Sersan 2. Sersan 2. Sersan. Oke. Kita nih kan pengen tahu ya, kan Amandus dari negara bagian barat Indonesia gitu kan. Dari timur. Timur, bagian timur Indonesia. Sana. Di gua ya. Nah, itu dia yang kita pengen tahu nih. Amandus ini tinggal di mana? Di Manokwari, Papua Barat.
Barat. Iya. Itu nggak Saya belum pernah ke sono tapi sering ngedengar gitu ya di sana tuh. Terkenal dengan pantai Yang indah, betul. Luar biasa itu. wisata. Flora faunanya juga luar biasa itu. Dari Manokwari. Manokwari. Mantap. Daerahnya gimana? Bisa diceritain nggak, Bang? Kalau khusus untuk Manokwari sendiri itu Ah. dia sudah menjadi kota. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Barat. Begitu, ge. Jadi Manokwari itu kabupaten Kabupaten dari Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Daerahnya di sana udah berkembang ya berarti. Daerahnya sudah berkembang. Ya? Ada tempat-tempat tertentu juga yang sampai sekarang masih dalam tahap pelestarian gitu, dalam tahap Pembangunan lah gitu ya. pembangunan. Jadi khususnya Manokwari bagian selatan itu dalam tahap-tahap pemekaran, mau dibentuk. Saya dengar-dengar sih itu nanti kotanya, khusus kota itu nanti dipindahkan ke sana, ke Manokwari bagian selatan. Tahu. Kenapa dipindahin ke bagian selatan? Maksudnya apa, potensi apa di sana tuh? Kalau Sehingga istilahnya rencananya dipindahin ke Manokwari bagian selatan. dia di sana tempatnya bagus ya, kalau mau dibilang untuk bercocok tanam di sana tanahnya bagus, untuk kita bercocok tanam. Terus di sana tempatnya masih kosong dan tempatnya sangat besar. Oh, Sedangkan ya. Manokwari sendiri Ah. itu sudah banyak penduduknya, bahkan bangunan-bangunannya juga sudah banyak. Dan rencananya mau dipindahkan kotanya ke Manokwari bagian selatan. Itu masih dalam perencanaan. Perencanaan. Ya, perencanaan itu ya kadang ada yang benar, kadang Ya, ada ya. juga yang Ya, benar betul, ya. Tapi sekarang tuh kan sebenarnya dulu kan Papua memang masih terbelakangan gitu kan. Betul. Di bagian timur Indonesia tuh masih kurang istilahnya pembangunan segala macam. Tapi kalau untuk tahun-tahun sekarang nih udah mulai banyak lah. Untuk gitu ya. sekarang sudah mulai pembangunan sudah mulai merata gitu ya. merata. Karena sekarang kan pembangunan ini dari Bapak Jokowi sendiri kan dia mulai membangun dari bagian-bagian timur, dari bagian-bagian pesisir dia mulai bangun ke dalam. Karena di bagian-bagian pesisir khususnya bagian-bagian daerah timur, daerah-daerah ujung lah, itu pembangunannya masih sangat kurang dan harus dibangun secara merata. Makanya Manokwari, khususnya Manokwari bagian selatan itu dia dalam tahap pembangunan. Tapi sudah mulai lumayan gitu ya, Ya. ramai gitu kan. Jadi ada tempat saya di sana, itu dia masuk di Warkapi, khususnya Kampung Wedoni. Itu di situ ada mau pembuatan SPN, tempat pendidikan polisi di situ. Itu tempatnya cukup besar, terus cukup luas, dan itu sekarang dalam tahap-tahap untuk mau pembangunan SPN di situ. Pendidikan untuk Ya, kepolisian. pendidikan untuk kepolisian. Kalau saya suka penasaran nih, Bang apa Mando saja nih manggilnya? Bapak kalau TNI malah. Bapak ya? Bapak. ya? Abang aja, masih Abang. muda ini mah. Iya. Siap. Emang umur berapa? Abang nih. Umur berapa? 19 tahun. 19. Tuan kita ya. Iya, ente tua, kita mah enggak. Ini sama 25 atau 24 deh. Jangan ngomongin umur. Jauh. Udah. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Umur mah gak ada yang tahu. Ya. Gak tahu apa Kita tuh? KTP kita sama mama kita, bapak kita udah. Udah. Gitu. Sama Entah. pacar, punya ente. Emang ini punya? Ih, insya Allah kita mah. Ini punya nggak? Di jangan ngomong Sama pacar. Kenapa emang ya? Ilusi. Gini, Bang. Ya. Kita penasaran nih, mayoritas masyarakat Manokwari itu rata-rata tuh mereka anak mudanya ini orang-orang yang melanjutkan pendidikan kah, pekerja kah, petani kah, atau gimana sih keadaan masyarakat pemuda di sana? Macam gitu. Khususnya pemuda ya? Khusus untuk pemuda di sana. Mhm. Kalau pemuda ya, Iya. bicara tentang Iya. pemuda. Tentang pemuda. Ya tuh. Banyak pemuda-pemuda kita di sana yang ya kalau saya mau bilang dia masih terlalu mengikuti pergaulan yang ada. Pergaulan semacam apa tuh? Yang Seperti geng-geng motor. ada? Oh. Sebetulnya itu enggak Iya. itu memang marak sih, nggak cuma di Papua sana sih. Betul. Terutama di kayak kita di Pulau Jawa pun tuh udah banyak banget kan. Benar. Dan hari ini pun juga banyak berita tentang gangster di Kabupaten Tangerang. Ya. Betul.
Tapi entah tahu benar atau tidaknya itu nggak tahu. Karena belum pasti lah. terbukti gitu ya. Terbukti bahwa itu emangnya ada di Kabupaten Tangerang. Betul. Selain misalkan kayak geng-geng motor dari sana tuh lazim kayak seperti biasanya nggak gitu. Misalkan Tapi rata-rata pendidikan di sono untuk Ya, di sana pemuda itu taraf pendidikannya sampai ke sekolah menengah kah atau bagaimana? Di sana untuk sekolah Hmm? itu sudah dari kita mau bilang dari pendidikan dasar Ya. sampai pendidikan Menengah atas. menengah atas. Hmm. Kalau untuk perguruan tinggi seperti kita bilang universitas-universitas Betul. di sana Betul. itu sebenarnya ada, tapi ada pemuda-pemuda yang ingin mengembangkan talentanya, ingin mengembangkan kemampuannya, sehingga dia berinisiatif untuk bersekolah ke luar Papua. Dengan ya. dengan itu dia bisa mendapat pengalaman, Betul. bisa terinspirasi, termotivasi, Betul. agar dia mampu untuk mengembangkan potensi-potensinya dan talenta-talenta yang dia Iya. ada. gitu ya. Ketika kembali ke tanahnya sendiri, Sendiri dia dia udah bisa. bisa, Ya, betul. menyumbangkan apa yang dia dapat selama di Betul. perantauan ya, gitu. Kalau istilahnya gini, kalau Manokwari itu kota lah istilahnya ya. Kota. Tapi kan berarti wajar lah lazim gitu istilahnya banyak sekolah segala macam gitu. Tapi kan kalau kita lihat pedalaman gak cuma di Papua gitu kan, banyak yang memang masih tertinggal. Gitu. Tapi kan kalau lihat dari cerita langsung gitu kan, berarti sudah tidak tertinggal dong di sana, sudah merata gitu. Karena mirisnya kita kadang nggak kenal sama saudara-saudara kita, bagaimana kabarnya, keadaannya Yang di sana gitu. yang di sana gitu. Mungkin kita udah terlalu lama tinggal di sini gitu ya, nyaman dengan tempat kita sendiri gitu. Sedangkan mereka banyak yang merantau mencari ilmu, pengalaman di luar dari daerahnya. Betul, keluar dari daerah. Iya. Jadi kalau Manokwari kita bahas Manokwari ya udah kayak kota kayak Jayapura ya. Udah kayak Jayapura, udah kayak Banyak lah gitu. Sorong. Sorong gitu ya. Pokoknya daerah-daerah yang hidup di dalam provinsi Papua dan Papua Barat itu pembangunannya sudah maju. Sudah maju ya. Kalau yang setahu Amandus nih, saya kan pengen tahu juga lebih banyak tentang daerah timur Indonesia juga. Betul. Yang masih banyak yang masih kayak budaya gitu istilahnya kan ya, terus juga masih tertinggal untuk pembangunan dan juga untuk cara pendidikan terutama gitu. Itu di daerah Papua bagian mana gitu? Itu di daerah Papua di Manokwari. Khusus saya bawa untuk khusus tempat Iya, kita Manokwari. saja. Kalau Manokwari. Manokwari bagian selatan khususnya Pegunungan Arfak. Oh, Iya. Masuknya kalau untuk selatan tuh banyak pegunungan. Ya banyak pegunungan di kalau Manokwari bagian selatan. Jadi ada Pegunungan Arfak. Itu juga dia termasuk dalam suatu objek wisata karena dia memiliki pemandangan yang cukup indah dan pelestariannya di sana juga masih sangat bagus. Apa kita bilang sumber daya alamnya itu masih sangat bagus. Iya. Di sana itu banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman yang di Indonesia cuma ada di Papua. Contohnya apa tuh? Di sana ada bunga, saya lupa bunga itu nama apa. Iya. Tapi itu bunga itu hanya ada di Prancis. Oh, tapi tumbuh di Papua. Tumbuh di Papua. Itu bunga yang kalau kita lihat di Prancis di bawah apa? Di bawah Menara Eiffel? Menara Eiffel itu bunga yang nanti dia tumbuh kuning, merah, ditanam Bunganya kecil gitu ya? Ya, gitu. kecil tapi ditanam berwarna-warna begitu, ada warna kuning, warna merah. Di Papua ada. Di Pegunungan Arfak. Karena saya pernah ikut guru saya. Kita ada dari sekolah mengadakan. Saya kan dulu sekolah SMK jurusannya pariwisata. Jurusan pariwisata, jadi kita ada namanya memantau atau melihat hasil-hasil budaya-budaya alam kita yang ada di Papua, khususnya Papua Barat. Dan kita menemukan bunga itu. Itu biasanya kalau itu tumbuhnya Dia tumbuhnya di tempat dingin. Dengan per musim atau memang setiap tahun ada? Setiap tahun ada karena Pegunungan Arfak itu tempatnya dingin. Berarti Bagus juga ya. hanya tumbuh di dataran Tadi tinggi. apa namanya? Pegunungan Pegunungan Arfak. Arfak. Nanti kita tampilkan slide-nya ya. Iya, nanti Iya. tampilkan. Pegunungan Arfak. Gua kayaknya harus ke sono nih gua. Iya. Harus, Pak. Indah itu. Kita nanti kalau Amandus pulang ya kan, jadi guide kita ikut ke sana. Boleh. Yang terpenting adalah Ada waktu kan kita ke sono. ada waktu dan ada uang. Uang. Nah, Uangnya loh. Ini dibikin uangnya ini loh. Jadi dia ada namanya danau perempuan dan danau laki-laki. Itu namanya Bung Samad.
Apa bedanya danau perempuan sama danau laki-laki? Enggak, itu danau, tapi memang mereka sebutnya gitu, danau perempuan dan danau laki. Tapi yang masuk boleh perempuan laki-laki kan? Misalkan ke danau laki-laki boleh perempuan masuk gitu kan? Itu bebas, siapa saja boleh. bebas ya? Boleh Cuma hanya mancing, sekedar nama. cuma hanya sekedar nama. Oh. Takutnya Tapi kalau ada danau laki-laki Iya. yang ada danau laki-laki doang. Nah. Jadi bebas itu. Bebas. Takutnya. Itu kan dia sudah termasuk tempat wisata juga. Bebas berarti. Banyak. Tinggal masuk aja. Iya, banyak. Berarti kita aman, Cin. Keluar. Banyak Gimana? Gimana? Balik lagi. Balik lagi. Banyak apa wisatawan-wisatawan yang pergi ke sana. Iya, bisa. Karena Sebenarnya kalau kita bahas tentang Papua tuh menarik banyak. Menarik, banyak banget. Salah satunya kan Seru-seru sih. Manokwari, Seru-seru. Pura, Sorong segala macam banyak lah. Pokoknya timur Indonesia tuh indah-indah. Iya. Mulai dari pantainya, mulai dari budayanya gitu. Dan satu lagi, Bang. Ah. Dia itu di Pegunungan Arfak itu dia memiliki jenis 1000 jenis kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Malam di sini tuh gimana ceritanya tuh? Tar dulu. Tar dulu. Kita samakan Ambil, persepsi kita. Oke. Apa yang disebut kupu-kupu Tar dulu. malam? Maksudnya gini, kan kupu-kupu malam di sini tuh Begitulah. Iya kan? Kupu-kupu. Tapi malam. Kalau ini hewan. Oh, ini hewan langsung. Hewan. Oke. Kalau yang abang-abang maksud ini Ah. itu beda lagi cerita. Oh, iya. Kupu-kupu Yang dimaksud malam. kupu-kupu malam di sana tuh gimana? Ah. Kita pengen tahu tuh. Kupu-kupu malam itu dia ada pada saat malam hari. Adanya cuma malam hari. Iya, malam Sama. Tapi bentuknya kupu-kupu. Itu kupu-kupu. Kupu-kupu. Tapi namanya kupu-kupu malam. Kok bisa kelihatan pas malam Iya. gitu? Karena dipasang kayak layar gitu, tancap terus dikasih lampu sorot. Oh. Nanti mereka berdatangan nempel di itu. Di lampu sorotnya. Jadi sekarang di sana sudah dibangun. Dulu kan masih Ada mall tapi ada. Ah, ada. Dulu kan masih apa Hadi Mall namanya. Oh, ada nama orang gitu. Mall. Di gua namanya Nopal Mall. Di. Tapi sekarang udah jadi mall besar, udah ada Mall besar, apa? ya? Nonton Bioskop. bioskop. Bioskop ada juga. Layar tancap. Enggak. Itu mah nonton bola. Piala Dunia itu. Tapi bioskop udah ada betul. Udah ada bioskop. Kayak gua XX1 gitu. Ya. IS1. Iya, itu udah ada. Expander. Jadi di sana akhirnya udah ada mall, udah ada restoran-restoran kayak tadi kita sebut ya, Sudah McD, bioskop. KFC, Udah ada. Dunkin Donat. Udah ada Orchid Swalayan. Ada banyak lah gitu ya. Pokoknya udah lumayan lah. Pesan Gitu. GoFood juga Ya udah bisa. namanya kota ya pasti pembangunan. Hotel ada. Hotel ada. Murah-murah ke sana. Hah? Murah sama lah. Ya, Tapi gini loh, beda-beda kalau kita tipis lihat lah cara sama hotel sini. kan pasti ada karena apa tempat wisatawan Tempat kan wisata. otomatis harus ada hotel ataupun istilahnya tempat penginapan gitu. Iya. Pasti ada. Ada. Gue tanya gini, Gojek nyampe nggak di sana? Nyampe. Tak ada. Nyampe Gojek. Gojek. Itu kan Tar di dalam dulu. kota, di dalam kota. Ini ya terdulu kalau Gojek sampai sono. Tapi kalau di sana Gojeknya sih jarang karena di sana masih Gojek biasa. Gojek offline. Offline. Kan kalau misalnya online di Iya. sono, berarti kan drivernya orang-orang sono Iya. juga. Betul. Drivernya. Ah, iya. Iya kan? Tapi kalau untuk Grab Car sih kayaknya Udah ada? masih belum ada kan. Oh, belum. Ada. Tapi kalau mau ke ojek pangkalan mah ada ya. Ojek pangkalan ada. Depan banyak gitu Iya. ya. Opang. Banyak. Yang lari kalau Tapi di sana ojeknya itu kita bisa membedakan karena di sana ojeknya itu semua sepakat kalau khusus untuk ojek dia menggunakan helm warna kuning. Kenapa kudu warna kuning nih? harus kuning kenapa? Enggak sih, supaya kita bisa membedakan ojek mana. Heeh. Terus Kan yang- warna banyak nih. Iya, warna. Dia kayak Warna biru banyak nih. gitu kan. Tapi di sana kalau kita lihat yang apa yang bawa motor kayak mas-mas begitu. Harus pakai helm kuning. Helm kuning. Ke ojek. Ojek. Oh, ke ojek. Jadi kalau pakai helm warna hitam itu bunuh ojek. Jadi kalau sebentar nih sampai di Papua kan yang pakai helm kuning tadi disangka ojek. Iya, iya, iya. Ah, betul. Pindah ke sini ke Tangerang. Terutama di 09 Mau. Udah lama. Di Koromil 09 mau. Kalau hitung dari waktu BKO sampai sekarang, BKW apa tuh? Biar orang-orang paham. BKO itu kayak kita di sini belajar begitu. Oh, oke. Belajar mengetahui khususnya Koromil 09 mau Ya. karena kita kan saya khusus pribadi kan nanti jadi seorang babinsa di sini. Iya. Oh. Bintara Pembina Desa. Hmm. Jadi saya mempelajari teritorial kewilayahan khusus
Koramil 09 Maut. Jadi belajar bagaimana wilayah Koramil 09 Maut itu seperti apa, masyarakatnya seperti apa, sumber daya alamnya seperti apa, hasil atau pendapatan masyarakat di khusus Tangerang sini Itu seperti apa. Oh, Iya. itu tugas sebagai Babinsa nanti. Jadi ditugaskan ke Mauk itu dari bulan apa? Tugaskan ke Mauk itu pas kemarin BKO. Oh, pas BKO kemarin bulan Agustus. bukan Agustus. Bulan Juli. November. November. Ini November. Iya, November. Oktober kemarin. Oktober kemarin. Iya. Oktober pulang kan? Itu kan akhir Oktober. Iya. Kan Awal, pertengahan, awal, iya, awal. awal sama pertengahan kan masih di sini. Jadi Kau di sini bulan Juli ke Oktober selama 3 bulan. selama 3 bulan. 3 bulan terus pulang dulu ke Bukan Papua. dari bulan Juli ke Oktober. Nah, itu yang mau kita tahu nih, sebelum lebih jauh ya. Iya. Sebelum lebih jauh. Awal mula masuk ke TNI ini gimana nih Amandus nih? Nah, Jadi saya dulu Awal mulanya berbicara dari masa sekolah ya. Bicara dari sekolah. Saya itu dulu masuk jurusan pariwisata, khusus sekolah saya SMK Negeri 1 Manokwari. Apa? Itu karena SMK Negeri 1 Manokwari. SMK Negeri 1 Manokwari. Oh. Itu karena pas saya mendaftar, sebelum mendaftar di SMK 1 itu saya mendaftar di SMK 2. Jadi SMK 1 sama SMK 2 itu bersebelahan. Tetangga. Cuma pagar aja yang jadi ini pembatas. Oh ya. SMK 2 itu di sana namanya STEM. oh STM. Ya, itu STEM. Ya awalnya ngedaftar di SMK SMK Negeri 2. SMK 2 itu saya bawa jurusan otomotif. Jurusan itu perbengkelan. Perbengkelan. Iya. Tapi tidak tahu kenapa pas besoknya saya mau mengantar ijazah sama raport SD ke SMP dibawa ke itu SMK. Saya berubah pikiran di depan SMK 1. Akhirnya saya tanya di situ kan, masih ada jurusan apa yang buka? Akuntansi sudah penuh, Ya. perkantoran juga sudah penuh. Ya. Yang buka sekarang tinggal pariwisata sama pemasaran. Jadi saya ambil pariwisata. Nah di situ saya mulai sekolah, mengikuti pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya walaupun ada ininya sedikit di dalam sekolah itu kan, Ya, ada buat nggak selalu ya, mulus nggak lah ya. selalu mulus. Ada cobaan-cobaan Betul, lah, betul. rintangan-rintangan, Betul, tapi puji Tuhan Tapi akhirnya semua, ya selesai juga ya. Selesai juga. Terus alasan terbesar masuk ke Bintara tuh apa sih ke TNI itu? Saya itu pertama itu memang punya cita-cita jadi TNI itu dari saya masih SD. SD. Luar biasa ya. Berarti memang Tapi dari nggak ada kecil ya. dari kecil ya, Dari tapi kecil. nggak ada background kan? Nggak ada background. Cuman di situ yang tambah menguatkan saya itu saya termotivasi dari paman saya. Kalau di sana, iya kalau di sana kan kita bilang om. Iya. Iya. Itu termotivasi dari situ. Kenapa omnya? Karena menjadi seorang militer atau menjadi seorang tentara itu selain kita mengabdi sama negara, Ya. kita membuat orang tua bangga dan kita bisa berkecimpung dengan masyarakat. Oke. Karena saya kan orangnya ramah tamah sama siapa saja. Iya. Jadi impian Suka lah saya, gitu ya? iya impian saya menjadi seorang TNI itu sudah saya pendam dari lama. Walaupun di tahap-tahap tes juga, tes pertama saya gagal, tetapi saya nggak putus asa. Berarti udah masuk TNI itu pertama kan gagal. Pertama gagal. Terus ikut lagi. Pas kedua ada pembukaan Bintara, tapi itu diselenggarakan dari pemerintah daerah. Dia koordinasi sama Komando Angkatan Darat dengan Kasat, dengan Bapak Kasat, terus mereka menyediakan 1000 Bintara Otsus khusus Papua, Terus Papua. Papua Barat khususnya. Kalau Kasat Oh berarti tuh- dari jalur iya dibukanya Bintara itu mencoba di sana. Mencoba. Jadi saya pertama ikut Bintara umum, Iya, tapi gagal. 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 Terus
Ikut Bintara khusus untuk orang Papua. khusus untuk orang Papua. Otsus ya. Otsus. Di Otsus situ itu apa sih? Otsus itu otonomi khusus. Otonomi khusus untuk khusus untuk orang Papua. wilayah-wilayah Ya. tertentu gitu ya. Jadi di situlah saya mulai mencoba lagi. Dan alhamdulillahnya masuk gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan. saya masuk. Lolos di tahap pertama, lolos tahap kedua juga lolos. Dan dulu itu saya sebelum jadi tentara, Jadi apa dulu nih? bukan jadi apa. Oh. Saya itu kan biasa di sana kita suka nonton TV begitu kan? Iya, sama sini juga sama. Iya. Tapi kan di sini gampang kalau mau ke Monas tinggal Iya. terjun aja ke sana. Jadi saya itu punya mimpi, pokoknya ingin lihat Monas saja itu seperti apa. Sudah? Bosan lihat di televisi, mau lihat dengan mata sendiri begitu. Mata Iya. kepala sendiri gitu Mata ya? kepala sendiri. Sekarang sudah. Sudah. Luar Tuhan, Kenapa sampai pengen Monas? Kenapa? Monas itu kan monumen Nasional. sejarah ya, monumen Iya. sejarah nasional. Dan pasti semua orang punya keinginan untuk ke sana. Iya, betul. Sampai ke sana. Orang-orang Secara- luar tuh banyak kan emang kalau tanya mau kemana, pengen ke Monas, Jakarta. Betul. Gitu. Kalau sebut Monas saja pasti tahu Jakarta. Iya. Nah, saya pribadi sendiri pastilah punya keinginan siapa yang nggak mau ke sana, betul kan? Betul. Iya. Tapi caranya bagaimana biar bisa ke sana? Orang untuk kebutuhan saya sehari-hari saja masih Tidak Iya, cukup ya, cukup. cukup lah sehari-hari mah. Betul, Butuh cukup. keluar yang Cukup apa nggak cukup? cukup maksudnya. cukup kurang lah. Ya, kurang cukup ya. Kurang cukup. Karena melihat kondisi keluarga saya yang di sana sangat-sangat miris, ya. Karena saya dari keluarga yang memang bukan penghasilannya besar, penghasilannya Ya, kecil. berarti dari keluarga nggak ada yang istilahnya nggak ada Bintara gitu ya. Ya. Nah, kalau latar belakang keluarga tuh seperti apa sih betul? Kalau untuk latar belakang keluarga Ayah. dari ibu, Ya, kayak kalau ibu, ayah itu kalau dari ibu, pekerjaannya seperti apa? kalau dari ibu itu adiknya ada yang tentara, itu paman saya itu. Oh, kalau dari Om ibu, tadi. om ya. Om saya Kalau tadi. dari ayah nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau ayah pekerjaannya sehari-hari seperti apa sih? Kalau ayah kuli bangunan. Kuli bangunan. Kalau ibu? Lihatlah. Jadi bapak saya itu merantau dari Sanger ke Papua itu sudah lama, dari tahun 90-an. Sanger. Sanger. Oh, Sanger. Merantau ke Lah terus ende. Oh, enggak, bisa tadi. Itu ada R-nya. Terus aja ende mah. Kita kan udah jelas nih dengarnya tuh kan agak jauh gitu kan. Sanger gitu kan. R-nya ketinggal. R. Takutnya. Iya. Dari Sanger Manado ke Papua sebagai itu masih imigran merantau. atau merantau aja Itu biasa. waktu itu bapak saya ikut kapal galaksi, itu kapal ikan. Oh, berarti merantau biasa ya? Iya, Warnanya. bukan merantau, memang sedang mencari ikan. Mencari ikan. Tapi pada saat itu bahan makanannya habis dan yang disuruh ke pasar untuk beli bahan belanjaan itu bapak saya. Oh. Tapi begitu sampai ke dermaga, sudah sampai di pasar beli bahan makanan, pas kembali kapalnya udah nggak ada, udah pergi. Oh, Jadi ditinggal. iya, Jahat ditinggal. sekali temennya itu. Nah, posisinya bapak saya ini di sana nggak ada keluarga. Aduh. Terus? Itu seumuran kayak saya begini bapak saya waktu di sana. Ya udah dibawalah untuk ikut kerja begitu kan. Kerja lama kelamaan sampai akhirnya bisa bertemu dengan ibu saya begitu. Itu dia Sampai akhirnya jadi orang sana. Enggak, itu jahatnya temennya itu ngapain tinggalin, kan disuruh beli makanan dulu nih. Musir alus. Mungkin buru-buru kali. Buru-buru ya. Tapi buru-burunya kan disuruh belanja Iya. buat makan. Kok malah ditinggal? Nanti kita tanya temennya. Iya. Itu siapa namanya itu? Sebentar lagi kita akan mendatangkan teman bapaknya. Mas. Ya. Coba temen bapaknya. Kita panggilkan. Jeng. Enggak ada. Nggak ada. Nggak jadi. Hoax. Hoax lah. Orang tahu bulat dulu. Digoreng. Oke, jadi Mendadak. balik lagi ke yang tadi. Tahapannya dari Bintara. Dari- Waktu masuk Bintara, pendidikannya langsung di sana apa? Gimana? Pendidikannya di Jakarta di Rindam Jaya. Di Pangdam Jaya. Di Rindam Jaya. Oh, Rindam Jaya. Oh, berarti di sana cuma tes seleksi. Di sana seleksi. Terus Pendidikannya kita disebar ke seluruh Indonesia. Oh. Mhm. Tapi seleksi di sana kan kalau saya tahu saya kan kayak istilahnya kan kita harus jago renang dulu, terus juga lari berapa kilometer. Betul. Gitu kan. Itu di tahap di sana ada gitu. Tahap di sana ada semuanya. Pokoknya Push up. tahap iya. Pull up itu ada semua.
seleksi untuk Fisik gitu ya iya maksudnya? fisik, jasmani Jasmani. itu ada semua. Lari 12 menit, 12 menit. Harus Push up, minimal pull up. berapa putaran tuh? minimal 8 atau 9. 89. Iya. Push up, 10 itu paling baik. push up itu Push 40 up 40 43 itu nilai 100. harus 1 menit. Enggak patokan di menit sih. Memang patokan di menit, yang penting kemampuan kita untuk push up itu ada. Kalau pull up Kalau pull up Minimal? minimalnya 17. 17 kali. 17. ya karena kan biar teman-teman nih Tahu, ketika paham. mau daftar kan tahu nih Iya, itu kan seleksinya gimana. Iya, maksudnya tahapannya apa aja tuh? Misalkan kayak pertama Itu kita apa? psikotes. Tinggi berat badan. Tinggi berat badan. Itu masih pendidikan masih seleksi apa? Seleksi. Awal. Kita bilang seleksi awal. Terus Setelah itu kesehatan, Kesehatan luar dulu apa dalam? kesehatan luar, Luar. setelah itu kesehatan dalam. Psikotesnya di Psikotesnya di sana juga. enggak, maksudnya psikotes itu tahap keberapa tuh? berapa 4? Psikotes itu dia adanya di kita sudah masuk pusat. Oh. Terus biasanya mereka-mereka yang gagal seleksi fisik gitu ya, di luar dari yang tadi lari, push up dan lain-lain, ketika misalnya ada penyakit dalam itu udah otomatis tidak lolos seleksi atau gimana? Kalau penyakit Apa ada penyakit tertentu sebenarnya? kalau penyakit itu berbahaya, Iya. otomatis tidak bisa dilanjutkan. Ya kan Tapi kalau penyakit itu masih bisa kita tahu nih diobati. Iya betul. Kayak Berarti bentuk masih- kaki pun kan Iya. harus harus Lurus. boleh Lurus. oval kan? Ya, oh, tidak Double boleh X. Iya, tidak boleh X. ya karena gini yang gue tahu nih ya, ketika kita yang mendaftar ini dari Fikri berbicara ya, ketika emangnya dia punya penyakit khusus biasa aja Pak, punya penyakit khusus karena ada psikotes pertama tuh ya, ada kesehatan pertama pengecekan di situ kan ada yang pertama itu di luar sudah ketahuan sehat baru psikotes berlanjut ke kesehatan kedua. Nah kesehatan itu baru bener-bener dicek, dicek tuh dari urin ya, kalau semuanya bener dicek. Kalau emangnya dicek juga bahaya juga Pak. Ya kesehatan mentalnya Iya. juga sama ya. Karena pendidikan tentara memang luar biasa. Luar biasa dong, nggak ada lawannya. Dia di sisi lain menguji mental kita Iya. agar kita disiplin. Iya. Itu wajib tuh Pak. Kalau misalnya yang tadi lari gitu ya, minimal berapa putaran atau push up, ada minimal segala macam. Ketika kurang dari minimal itu masih bisa ada toleransi nggak? Nggak. Kalau itu nanti dikoordinasi sama ini, kita nggak tahu Oh, iya. hasilnya. Iya. Yang kita Masalah tahu penilaian saja, itu iya. kan, betul. Makanya. Yang kita tahu kita bisa melakukan yang terbaik Oke. untuk mendapatkan hasil yang baik. Oh, iya. Itu tujuan kita. Untuk permasalahan untuk penilaian dan Iya. lain sebagainya itu urusan orang-orang tertentu yang ada Iya. di situ. Kita hanya mengikuti seleksi-seleksi yang ada. Seleksinya. Gitu. Ya, untuk masalah nilai mah biarkan panitia Ya, dari TNI langsung. Biarkan Kita mereka tidak mau tahu, yang penting kita mau sudah ngasih yang terbaik, sudah penilaian terbaik dan Betul. lolos gitu ya. lolos. Ya. Jadi kalau untuk tahapan sih banyak ya kan, istinya kalau mau ikut seleksi nih buat semuanya siapkan diri dulu lah gitu kan. Betul, Terutama siapkan diri, mental, mental, fisik, kesehatan, kesehatan intinya mah itu harus benar-benar Benar. Dilatih. dilatih Dan dijaga juga disiapkan kan, lah. disiapkan. Karena kesehatan itu sangat penting dalam pendidikan. Ya. Karena tenaga kita dibutuhkan Buat iya. pendidikan itu. Apa pernah jalan berapa kilo Pak? Long Mas? Kita long march paling jauh 32 kilo. Tuh, luar biasa. Dengan bebannya. Beban ransel sesuai barang bawaan kita. Aduh. Berhasil biasanya banyak kan rata-rata Biasanya berapa Bapak? Sepatu berapa kilo? sepatu satu pasang, sepatu cadangan. Oh. Baju cadangan ya terserah mau bawa 2 atau bawa 1 juga boleh. Sepatunya itu safety berapa kilo? Kalau untuk sepatunya sih saya belum tahu berapa kilo. Perkiraan Yang- sekilo atau 2 kilo gitu ya? Tapi kalau di semua dikemas di dalam ransel, Iya. ditimbang itu ada 15 kiloan lah. Sedap. Pak. Sedap ya. Sejauh 32 kilo.
Itu 32 kilo itu. Panasnya itu. Itu 32 kilo itu ada berhentinya nggak Pak? Apa berhentinya? Ada berhentinya di pada saat kita mau istirahat siang kan ada yang sholat. Oh iya, Ya, betul. makan isoma lah. Isoma. Istirahat Sholat makan. Setelah itu kita lanjut perjalanan lagi sampai di titik yang sudah ditentukan. Bukan. Wow. Itu kisaran 32 kilo itu harus berapa hari kah sampai atau Itu memang boleh lebih gitu? dari pagi kita jalan sampai sore, paling lambat jam 5 atau jam Kalau lebih dari jam 32 5 kilo. 32 Jam kilo. 5 udah harus sampai tempat. sudah harus sampai. itu kalau kurang dari sampai jam ibarat nih kita nyampe di satu lokasi kan minimal kan harus nyampe itu jam 5. Jam 5. Tapi kalau kita nyampe jam 6 jam 7 itu gimana itu Pak? Adakah Mungkin ada kendala di perjalanan gitu dan lain sebagainya. Tapi ada hukumannya atau tidak? Kalau untuk hukumannya sih kemarin saya nggak ada, cuman ya itu kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Karena kemampuan setiap orang itu kita nggak tahu. Yang penting memaksimalkan kemampuan kita ya. Tetapi kan Pak, yang namanya TNI kan diajarkan untuk solidaritas tinggi Pak. Betul. Tidak memakan tulang teman gitu bahasa Betul. gitu kan. Ketika kita lompat itu kan ada teman ibaratnya udah nggak kuat nih. Nggak kuat. Mau Kita ngomong- bantu. Mau ngomong kita harus memapa dong. Iya, kita barang bawanya yang kita bawa ransel, Oh. senjatanya. Terus orangnya Orangnya kalau masih bisa jalan ya jalan. kalau tidak bisa jalan baru pakai ambulan gitu. Iya, kalau nggak bisa jalan dipakai ambulans. Tetap bareng-bareng teman-teman yang bawa gitu. Barang-barangnya kita yang bawa. Biasa. Nanti kalau dia sudah kuat untuk bisa berjalan lagi, Baru ya? kita kembalikan ransel dan senjatanya Ya dia udah bawa. ya, jadi Yang gua suka itu adalah solidaritas tinggi, tidak pernah memakan tulang teman sendiri. Betul. Bareng-bareng Kekompakan. kompak lah. Betul. Jadi satu susah kita karena semua kan susah. tentara Indonesia itu mengamankan negara Betul. Indonesia. NKRI harga Mati. Ibu gimana mati begini dong pas semangat Pak, mati gitu. Mati. Nah, itu. Semangat. Mati. Jangan gua juga matinya. Habis dari tadi tuh tahapan di mana tadi? Tahapan seleksi ya. Tahapan seleksi. Tadi kan udah sampai Longmas tuh ya. Di sebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Seluruh Itu yang udah hitungannya yang udah lolos. Itu yang sudah lolos. Yang sudah lolos hitungannya itu. Udah soal tingkat 1 kayak apa? Per apa namanya sih? Tahap pertama. Kayak sekarang Amadus Serda ya? Ya, Serda. Tahap pertama itu apa namanya? Kalau Bukan. kalau dari Bintara, Bintara. pertamanya memang Serda, Oh. tapi kalau dari Tamtama pertamanya Prada. Oh, Prada. gitu. Oh, bedanya Bintara sama Tamtama? Kalau Lebih tinggi ya Bintara Pak. Bintara itu Gua tahu ya itu ya. Bintara itu dia kebanyakan kan dia pelatihannya tentang bagaimana menjadi seorang komandan regu khususnya. Oke. Kalau- Kalau Tamtama Kalau Tamtama ya dia diajar untuk bertempur karena dia itu kan garda terdepan. garda terdepan untuk kayak peperangan segala macam. Oh, oke, kayak- Pengamanan gitu ya. Berarti kalau udah jadi tentara tuh harus siap mati ketika berperang. Ya kalau sudah jadi Udah dijanji tentara juga kan? kita itu sudah menjadi anak negara. Oh. Jadi hidup dan matinya itu untuk negara ya. Negara. Jadi mau kalau ditempatkan ada- di mana saja kita siap. Udah siap gitu Pak ya. Siap. Kan disebar ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Wilayahnya ada di- Itu tahapan apa tuh pas disebar ke wilayah-wilayah di Itu Indonesia? tahapannya pendidikan. Pendidikan langsung Pendidikan ya? dasar. Oh, pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Jadi pendidikan di TNI itu ada 2 tahap. Pendidikan dasar sama pendidikan kecabangan. Berarti Oke, kalau yang di apa yang lu pelajarin di pendidikan dasar? Waktu itu disebar kemana? Disebar kemana? Terus ditempatin di mana? Di Rindam Jaya di Jakarta. Lu kira apaan lu sembari? Rindam Jaya di Jakarta. Aduh, gua mah. Langsung pendidikan di sana. Langsung pendidikan. Pendidikan dasar. Berapa lama itu? Pendidikan? Kalau khusus untuk Bintara pendidikannya 5 bulan. 5 bulan. kalau Tamtama Tamtama juga sama. 5 bulan. Setelah dari pendidikan 5 bulan dioper ke Dioper ke kecabangan. Kecabangan Kita lanjut apa? lagi Kokodim gitu ya? Tidak ada kecabangan. Jadi selesai pendidikan dasar ada kecabangan yang dibagi lagi. Tapi kita semuanya ditaruh di kecabangan infanteri. Kecabangan infanteri. Kita lanjut pendidikan lagi di Bogor. Oh, di Di Bogor Gunung tuh. Bundar. Di Gunung Bundar. Bundar. Iya. Kita lanjut kecabangannya di situ. Nah, situ tuh 4 bulan biasanya lagi. kebanyakan yang lomas panjang tuh di situ kan. Nah, Beberapa iya. hari dari Bogor sampai Tangerang, kadang sampai balik lagi ke Jakarta gitu kan. Jadi dari yang Bogor ke Tangerang itu pas terakhir mau pembaretan di Tanjung Pas terakhir kok. Oh ya. di Tanjung oke. Pasir. Oh, Tanjung Pasir. Iya. Tapi kemarin karena ya
pandemi Iya. COVID. Iya. Jadi untuk ke Tanjung Pasirnya kita di pending. Belum berarti. Udah pembaretannya tapi di Bogor. Oh, di Bogor. Gitu. Biasanya kalau tidak ada pandemi itu Iya. biasanya harus longmas lagi Longmas dari Bogor dari ke Bogor ke Tanjung Pasir. Bogor ke Tangerang. Itu berapa hari biasanya kalau longmas kayak gitu? Paling lambat sih 1 sampai 2 hari. 1-2 hari. Wow. Ya. Gila. Itu untuk perjalanan Iya. aja. Kita dari Tangerang naik motor ke Bogor aja 4 jam. 3 jam mana? 3 jam lah gitu, udah pegal banget ya. Apalagi jalan kaki. Luar Tapi biasa. kalau untuk jalan jauh begitu kita disarankan untuk jangan terlalu banyak minum air. Jadi minum air itu cuma secukupnya. Hanya untuk membasahi tenggorokan. Iya. Karena kalau terlalu banyak minum nanti yang jadi lemas kaki kita pada saat berjalan. Kayak kita minum air cuma kumur-kumur, dia membasahi Hanya untuk dada apa liang Membasahi tenggorokan. Lahat. bukan lewat anjing. Ya lahat mau mati dong lu. Almarhum membasahi dinding-dinding mulut gitu men. Iya, Kan kalau kayak atlet main bola tuh gitu tuh. Diminum ceprot gitu. Hanya untuk membasahi. Ada yang bukan atlet juga begitu. Hah? Bukan atlet, Iya. bukan tentara, Iya. cuma membasahi mulut terus disembur ada. Terus Mbak Dukun. anjing. Kalau dia mah Selesai pendidikan dasar 5 bulan, kita lanjut pendidikan kejuruan 4 bulan. Setelah itu kita di offer lagi ke Rindam di Jakarta Oh. untuk kita belajar tentang manajemen teritorial, Oke. tentang ilmu teritorial. Tentang 2 minggu kita nih, belajar. yang gua nggak tahu nih, teritorial itu apa? Kewilayahan kah atau Teritorial itu segala sesuatu yang ada di wilayah tersebut? Teritorial itu berbicara tentang kewilayahan, wilayah garis besarnya. garis besarnya. Iya. Misalkan kita mau tempatin di mana, kita harus paham gitu. Ya, seperti apa memahami gitu. wilayahnya seperti apa, Oke. Sama seperti yang tadi diungkapin ya. Iya, jadi masyarakatnya seperti Iya. apa, Oh, kehidupannya seperti kehidupan. apa. Oke, teritorial itu seperti itu ya. Ya, betul. Kewilayahan. Berarti masuk tentara tuh udah mengubah lah gitu ya, dari Betul. gaya hidup, terus hidup. juga dari gaya kita Berbicara, bicara segala macam gitu kan. Karakternya juga Karakter udah juga terbentuk. terbentuk lah. gitu. Mentalnya juga ya. yang dulunya kita suka bercanda-bercanda, sekarang mah kita harus lebih serius lagi. Serius lah. Iya, iya. Karena Oh, pangkat Kenapa? bintara ini pangkat yang sangat bertanggung jawab iya betul. dengan tugasnya. Dengan tugasnya. Jadi kita kalau menyelam pangkat Sersan 2 itu kita dihargai ya. Iya, iya. Kalau mau dibilang dihargai dalam arti bukan orang hormat sama kita, Betul, ini sama betul. kita, tapi mereka tahu bahwa Kita pangkat tidak- Sersan 2 itu yang diembankan kepada dia itu sangat besar Ya, tugasnya. beban tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya. Pak, tetapi kalau yang siapa yang tahu nih? Kan Serda 2 kan Sersan 2 Serda 2 kan itu rendah Pak ya kalau untuk di Bintara ya. untuk bintara. Tapi di sininya 1 Pak ya. apanya? Di sini 1. Apa sih yang ini? Dia Barat. pangkat Pangkat ini berarti V begitu kayak Satu V. doang Pak ya. Iya itu masih satu. Satu, tapi kalau Sersan 1 jadi 2. Jadi 2. Jadi kebalikan Pak. Oh, gitu. Gitu. Jadi gue kemarin juga belajar tuh ketika gue lagi ngikut tuh, gue tanya-tanya dong Oh, iya. sama yang Bintara lah. Jadi kok bisa kebalik yo? Jadi ternyata Sersan 2 itu pangkatnya 1, Sersan 1 pangkatnya 2. Ngikutin angka Jadi ya. ngikutin angka, gua nggak ngikutin angka ini sesuai dengan ya Sersan 1 ya 1, Sersan 2 ya 2 gitu. Jadi Sersan 2 itu paling rendah Pak ya? Sersan 2 paling rendah di bintara. Bintara. Jadi Sersan 1 setelah dari Sersan 1 lanjut ke Sersan kepala. Itu yang 3 itu. 3 klik. 3 klik ya. Iya. Jadi bedanya kalau kan tadi bahas tentang Tamtama sama Bintara ya. Kalau Amanus ini dari Tamtama kah atau Bintara kah? Kalau khusus saya pribadi sendiri dari bintara. Bintara. Oh. Dari Bintara. Oke, berarti lebih kuat dan lebih ini ya, maksudnya ke kepemimpinannya gitu, Iya. dilatih gitu kan. Kalau kayak Tamtama kan dia terjun langsung ke Perang. perang yang latihannya Iya. di hutan segala macam gitu kan. Nah itu ya bisa dibedakan lah gitu kan ya. Iya benar. Tapi tetap satu. Tetap Abri Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika. iya. Bhinneka Tunggal Ika berbeda Tetap satu. Karena dia menjunjung tinggi kalau tentara tuh NKRI harga Mati. Mana matinya? Begini. Mati. Gua mulu matinya. Kena pikirin apa Karil? Oh iya, iya. Jangan. Pikir mah bukan tentara kak. Pikir mania mantap. Mancing itu mah. Gimana? Profesional?
dan bertenaga. Gini, Kita udah banyak ngobrol sama Mandus nih. Iya. Kita lanjut mau ngobrol apa lagi? Kita pengen Tahu tahu apa? nih. Kan banyak tuh pelajaran berharga tadi yang udah didapat selama masa pendidikan lah ya. Betul. Di TNI gitu. Betul. Selama bentuk karakter dan mental gitu. Sejauh ini nyaman nggak? Untuk Jadi saya tentara pribadi Ya. dan pribadi lah. nyaman Bisa- karena itu sudah menjadi impian saya dari kecil. Oh iya iya iya. Jadi apapun yang Cita-cita, terjadi, apapun yang terjadi harus dilakukan. harus Mau dilaksanakan. suka duka ya harus jalani, Harus harus terima gitu Pak ya. Mau itu menyenangkan dan tidak menyenangkan harus Oh dijalani. iya betul. Ya namanya juga tentara Pak. Iya. Betul. Itu kan suka duka ya pasti banyak penyakannya ya dukanya Mungkin gitu kan. termasuk orang-orang Kalau yang lagi perang gitu. udah bisa sedikit menggapai cita-citanya lah gitu. Iya betul. Sudah menggapai apa yang dia inginkan sejak kecil, betul, kecil dan dari SD. sekarang sudah jadi impian dan Hmm. impiannya dia lah gitu Iya. istilahnya. Udah kebiasaan dari SD Dari emang. SD. Bapak- Ente SD bareng emang sama dia? Emang ngasih bareng? Enggak, beda kita mah. Kan gua bareng Pak. Ih. Banyak juga lah istilahnya jadi tentara tuh suka dukanya harus terima. Betul. Mandus dan itu udah banyak bicara tentang Mandus juga kan ya. Udah cerita-cerita tentang Manokwari gitu kan Papua. Tentang Papuanya, Iya. tentang diri dianya, tentang bapaknya ditinggal di laut gitu kan, ketemu sampai sama orang tuanya sama wanita. Luar biasa ya. Luar biasa. Gara-gara teman ditinggalin ketemu wanita menjadi istri dan punya anak sekarang namanya Amandus. Mandus. Jadi di sini. Iya, jadi Terus sekarang jadi tentara. Iya. Luar biasa bapaknya luar bangga banget orang tua. Tapi waktu kecil pernah dipakein salep gatal. Salap gatal. pernah nggak? Salap gatal kayak gitu. Itu pertanyaan yang enggak. Aduh, gak etis lah. Gitu. Iya. Ya, jadi keluarganya bangga lah udah gitu kan sama Mandus ini ya kan. Rencananya ke depan mau ngapain tuh? nih? Pesan, maksudnya ada pesan kah, pesan moral kah, atau pesan untuk Ya. adik-adik kita di luar sana yang ingin jadi bintara terus gimana? Nah, jadi TNI dulu lah. TNI lah gitu. Mau daftar di kan udah daftar TNI mau motor pesan tamtama. Mandus gimana, kesan Mandus gimana dan berikanlah semuanya gitu. Baik untuk teman-teman dan rekan-rekan di luar sana yang ingin mendaftar sebagai seorang prajurit TNI, siapkan fisik dan mental, belajar yang baik, jangan mengikuti pergaulan-pergaulan yang ada, karena masa depan itu kita sendiri yang rasakannya. Iya, betul betul. Kita sendiri yang menentukan. Menentukan, betul. Nanti memang untuk melewati semua itu butuh pengorbanan yang sangat Iya. luar biasa. Betul. Iya. Ya, tapi ada pepatah yang berkata bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Kemudian. Iya. Luar biasa. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi untuk teman-teman semua jangan pernah putus asa untuk menggapai apa yang kalian inginkan, karena semua itu bisa kita lewati, semua itu bisa kita dapatkan asalkan kita mau tetap semangat untuk melewati setiap rintangan dan mau terus mencoba walaupun kita gagal. Iya. Karena saya punya prinsip di dalam hidup itu bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Iya. Ya, Walaupun kita tidak dapat hari ini, kita jangan putus asa dan jangan menyerah. Ya. Itu Siapa menjadi tahu besok ya. Nah, betul. Jadi kegagalan hari ini kita jadikan itu pelajaran supaya ketika besok kita melewati hal yang sama, kita sudah tidak ragu lagi. Kita sudah tidak khawatir lagi. Ini Ya. yang kemarin saya jatuh di sini, saya harus merubahnya. Ya, harus berbuat yang terbaik di sisi ini agar sisi ini saya bisa melewatinya dengan baik sampai dengan selesai. Jadi itu pesan saya buat teman-teman di luar Ya. sana. Saya jadi teringat patah juga. Patah apa nih? Yang Kan patah? tadi kan Diberikan bilang pepatah. bersakit-sakit dahulu, Oh, saya- bersenang-senang kemudian. Ya. Terus? Saya jadi ingat pepatah Cina. Ya. Apa tuh? Artinya Entahlah. Nah, Apa artinya ketika tuh? kita berkeinginan, wujudkanlah. Oke. Jangan hanya berkeinginan. Nah, itu. Karena percuma. Cuma Betul. hanya jadi keinginan, Hanya jadi keinginan. tidak bisa diwujudkan. hanya angan-angan. Itu yang Ya. saya dapat dari pepatah Pepatah Cina Cina yang itu ya. saya nonton di film Ip Man waktu itu. Oke. Emang bahasanya begitu bahasanya Pak? Ada. Ente nggak tahu ya? Nggak tahu. Angkanya ikutin event tempat. Oh, jangan cuma ngadunya doang. Mantap, mantap. Ya. Terima kasih buat Mas. Amandus hari ini. Thank you udah mau bisa ngobrol-ngobrol banyak sama kita, Berbagi udah mau kasih ilmu. pengalaman ilmunya dan juga
istilahnya meluangkan waktunya Betul, gitu betul, kan. betul. Ya kan jangan kapok datang di acara kita, di ngobrol bareng kita. Karena banyak manfaat yang kita dapat nih dari Amandus ini terkait soal TNI dan kehidupan Di Papua. di Papua itu seperti apa gitu. Wah, Ya, karena- semakin melek lah kita. Ya, Kita yang nggak tahu menjadi tahu lah sekarang. Ya, Kan gitu. biar paham lah di Papua Betul, seperti betul, apa betul. dan itu gimana gitu. Jadi kita saling berbagi pengetahuan. harus lah. Nanti kita ada ngobrol lagi, kita bahas tentang yang lainnya. Dan mungkin hari ini kita coba kali ya. Cukup kali ya. Ya, karena udah waktunya juga kita untuk istirahat dan kemana-mana. Tetap yang Ya, tetap support channel podcast kita. Mau di subscribe harus, mau di like juga harus. Komen juga wajib. Nah, jangan lupa follow Instagram di Ya, @fikri al-bukhari. Hey. Salah, @fikri _al-bukhari. Bapak. Amondes biar hasil. Mas Ambe 28. Wibi Sodo 97. Dan jangan lupa juga follow gua di @noval_khoirul. Gua lupa itu yang gitu salah. Iya. Gunawan 16 Banyak akun. Akun gua yang episode 57 udah kehack, udah nggak aktif. Oke, Ya udah teman-teman, see you. next time, bye bye. Ngobrol santai.